baca kitab tetap diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan bagi kita untuk tetap belajar ilmu di bulan Ramadan, untuk tetap menyisihkan waktu di bulan diturunkannya Al-Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Doa Nabi, beliau senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu dan amal dari ilmu yang kita ketahui. Di sela-sela kesibukan kita tetap belajar mengaji dan kita mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai kepada risalah kenabian. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang jenjang dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita bicara risalah, beliau mendapatkan risalah, mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Maka jenjang yang pertama adalah kenabian. Itu dengan turunnya Iqra. Kemudian yang kedua adalah memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatnya. Yang ketiga memberikan peringatan, yakni mendakwain kaumnya, bangsa Quraisy. Yang keempat, beliau mendakwain kaum yang belum datang kepada mereka Rasul, yaitu bangsa Arab secara kafah. Kemudian jenjang yang kelima, go internasional. Beliau berdakwah untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika turun wahyu kepada beliau, hampir tidak ada panggilan yang mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, seperti panggilan-panggilan umat-umat sebelumnya. Tapi yang ada adalah ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Adapun proses dakwah yang dilewati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka bermula dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan tanpa ada peperangan. Mereka tidak boleh membela diri. Mereka tidak boleh memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Itu berlangsung sampai hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, dakwah secara terang-terangan sambil memerangi orang yang memerangi mereka. Ini berlangsung sampai perjanjian Hudaybiyah, kira-kira sampai tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelah itu, periode atau fase yang keempat adalah dakwah terang-terangan sambil memerangi siapa saja yang menghalangi jalannya dakwah. Kita akan berbicara tentang risalah kenabian ini, kemudian tentang perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Risalah kenabian.
Setelah pemandangan wahyu berlangsung, turunlah Jibril dengan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Syihab berkata, saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata tentang kevakuman wahyu. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, tatkala saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Akhirnya saya melihat ke atas, ternyata malaikat telah mendatangi saya di Gua Hiro, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Saya takut dan kembali ke rumah sambil berkata, selimuti aku. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayuhan mudzatsir, ufanzir. Inilah firman Allah, warwazar fakzur. Kemudian turunlah ayat berturut-turut setelah itu. Hikmah pelajaran yang kita bisa petik, pelajaran yang diambil dari kejadian itu, pertama, maksud dengan adanya kevakuman wahyu terhadap diri Rasulullah SAW adalah agar rasa takutnya hilang dan agar kerinduan untuk bertemu kembali lahir. Setelah rasa takutnya hilang dan hatinya mulai tentram, hakikat kebenaran telah disadarinya dan kesepian untuk menghadapi wahyu telah tegar. Maka datanglah Jibril membawa wahyu berikutnya. Kedua, termasuk bagian dari hikmah kevakuman wahyu adalah bahwasanya wahyu itu adalah hak Allah dan dia turunkan kapan saja dan dia kehendaki. Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak memajukan ataupun memundurkan. Ketiga, pada hadis pertama yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah pada saat itu dengan kedatangan membawa perintah membaca. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang nabi dan pada hadis ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang rasul. Dengan demikian dia menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan Al-Mudaththir. Barakallahu fiik. Taib. Berbicara tentang kemandekan wahyu. Jadi wahyu sempat berhenti. Tidak turun kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah Iqra. Berapa lama terjadi kevakuman ini? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan. Tapi pendapat yang lebih kuat, putusnya wahyu itu sekitar 40 hari. Sehingga muncul suara-suara yang menuduh bahwa itu jin yang datang kepada Nabi SAW sudah pergi. Maka Allah mengatakan di surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Jalla Jalaluhu, Rabbmu tidak meninggalkan engkau. Tidak mencueki engkau, enggak. Tapi ada hikmah di balik itu. Di sini Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana turunnya wahyu itu kembali. Tatkala beliau sedang berjalan baina ana amshi. Lagi berjalan nih. Jalan-jalan kota Mekah. Di salah satu lembah yang ada di kota Mekah. Itu sami'tu sautan minas sama. Aku melihat suara dari langit. Farafa'tu basari. Aku angkat kepalaku. Aku angkat mataku. Ternyata malaikat yang turun di Hira ada di sana. Disebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Ini yang pertama. Sebelum kemudian beliau nanti melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj. Rasulullah SAW melihat Jibril memiliki situ mi'janah. Memiliki 600 sayap. Dan itu yang membuat Nabi SAW ketakutan. Beliau pulang ke rumahnya. Meminta untuk diselimuti. Zammiluni.
Kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dikatakan nih 5 ayat yang datang mengangkat Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai Rasul. Dengan Iqra beliau menjadi Nabi. Beliau tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Tapi perintah yang ada untuk diri sendiri. Dan ini proses ketika seorang menjadi pendakwah. Dia harus belajar terlebih dahulu. Jangan mendakwakan sesuatu yang kau tidak mengetahuinya. Dan jangan menyampaikan sesuatu yang kau sendiri masih ragu akan kebenarannya. Maka di sini diambil beberapa hikmah. Di antara hikmah pelajaran dari kevakuman wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Yang pertama disebutkan di sini adalah agar Nabi rindu kepada wahyu. Dan agar beliau juga memiliki keyakinan bahwa wahyu itu bukan halusinasi. Bukan sesuatu yang ada pada diri dia. Bukan. Tapi memang datang dari luar kepada beliau. Alaihissalatu wassalam. Beliau tidak bisa semaunya mendatangkan itu wahyu. Begitu pula dengan mukjizat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini ada pelajaran tentang karomah yang kebanyakan orang kita lihat jamaah. Kadangkala mereka di beberapa video ambil pisau, ambil pedang. Mereka pukul-pukul badan mereka, leher santrinya ditebas dan kebal. Lalu mereka mengatakan karomah. Subhanallah. Nabi kita alaihissalatu wassalam terluka, giginya patah. Berdarah-darah wajah Nabi alaihissalatu wassalam. Kembali kepada masalah wahyu ini pun. Beliau tidak bisa mendatangkan wahyu semau beliau. Kapan wahyu itu turun? Pernah beliau menanti wahyu sampai puluhan hari. Berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika difitnah berzina. Berhari-hari dinanti sampai 40 hari. Baru turun wahyu kepada Nabi SAW. Dan ini bukti kalau beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Di hikmah yang ketiga ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan perintah Iqra, baca. Kemudian setelah itu mendapatkan perintah ya ayyuhal muddatsir qum, bangkit engkau. Tinggalkan masa kemalasan. Tinggalkan masa santai. Nggak ada lagi santai sekarang. Qum fa'anzir. Berdiri. Berikan peringatan. Dan sekali lagi orang kalau sudah menjadi pendakwah. Mulai dia memberikan peringatan. Menyampaikan ini boleh. Ini nggak boleh. Maka yang akan dia dapatin adalah tantangan dan penentangan dari masyarakat. Baik, di sini Syekh menyebutkan tentang pelajaran penting dari proses ini. Silahkan dibaca. Mana sih? Mana? Di bawah. Dalam hal ini, nomor 3. Dalam hal ini bisa mengambil pelajaran yaitu perlu bertahap dalam menempuh tujuan. Rasulullah SAW memulai dengan awal menyendiri, kemudian dengan mimpi yang benar, kemudian menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Begitulah seorang manusia mulai dari belajar, kemudian mengajar atau mengajak kepada jalan Allah dengan bertahap. Barakallahu fiik. Ini pelajaran buat kita semua, jemaah. Pelajaran buat kita semua. Jadi kalau Nabi SAW ajak bertahap, nggak langsung. Kita pun seperti itu. Dan dalam masa menuntut ilmu pun nggak bisa kita dapat semua ilmu. Terkadang kita
terobsesi ingin jadi ulama, baca kitab-kitab besar, lupa dengan kitab-kitab kecil. Tuh para ulama menjadi ulama dimulai dengan kitab-kitab yang kecil-kecil nih. Kemudian bertahap. Dan kita pun harus menerima proses. Ana sering menyampaikan tentang masalah jilbab di negeri kita. Prosesnya panjang. Sebagaimana proses merusak para wanita pun juga panjang. Bagaimana wanita-wanita sekarang mereka pakai celana pendek gak malu? Kok bisa itu terjadi? Bagaimana sekarang kita melihat wanita-wanita hamil sebelum menikah tidak seperti dahulu lagi. Ada proses yang ditempuh oleh iblis dan bala tentaranya. Kita pun juga harus seperti itu. Oleh karena itu mendidik anak, kalau kita lihat ada proses yang harus diikutin oleh orang tua. Ngajarin sholat dari sejak kecil, 7 tahun sampai 10 tahun dipukul, terus seperti itu. Sehingga anak terbiasa beribadah. Dalam menuntut ilmu seperti itu. Dalam berdakwah juga seperti itu. Di sini Syekh memberikan contoh bagaimana ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Seorang ketika berdakwah, dia harus menguasai medan dakwahnya. Siapa yang akan dia dakwain? Kenapa seperti itu? Kan sama aja Ustaz, manusia. Likulli maqalin maqam. Walikulli maqamin maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Dan setiap tempat ada ucapan yang sesuai. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Mu'ad, yang engkau datangi ini adalah satu kaum yang memiliki Alkitab. Mereka orang-orang Nasara. Engkau harus siapkan diri. Ini bukan orang bodoh mereka. Mereka akan berdialog. Mereka akan berdebat. Karena mereka punya ilmu. Mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyudutkanmu. Seorang harus siap-siap. Ana pun ketika dikasih tahu Ustadz yang mau didakwain ini Ustadz. Ini profesor-profesor. Doktor-doktor. Persiapannya beda. Ketika yang mau didakwain Ustadz, yang mau didakwain ini adalah kuli bangunan. Yang dikumpulkan sama pimprunya yang mereka ingin kasih nasihat. Beda persiapan kita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan proses dakwahnya, tahapan yang harus dilewatin seorang ketika berdakwah. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Awal yang kau dakwahkan adalah tauhid. Ini orang belum beriman. Nggak mungkin kau kajiannya tentang sholat. Nggak mungkin. Ini orang belum beriman, maka awal yang kau dakwahkan adalah tauhid. Fa inhum ajabu kalidzalika, apabila mereka memberikan respon, menjawab, maka lanjut ke proses selanjutnya. Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu. Ini proses harus ditempuh jemaah. Salat. Yang lainnya nanti dulu. Ini orang baru masuk Islam nih. Baru masuk Islam, kita mau kasih tahu harus pakai jilbab, harus pakai ini, harus pakai itu, harus sunat, macam-macam. Belum, tunggu dulu. Dia udah benar Islamnya, tauhidnya udah benar, ajarin sholat. Sholat, kasih tahu harus tutup aurat. Ini seperti itu. Kemudian nanti ada pesan-pesan yang disampaikan kepada dia. Karena ada seorang syekh cerita. Di Jepang ada orang masuk Islam. Masuk Islam. Kemudian kata orang-orang, kamu sudah masuk Islam, kamu harus sunat. Harus dipotong kemaluannya. Wallah.
Dia baru masuk Islam. Langsung disuruh potong kemaluannya. Dia nggak mau, dia ketakutan. Di negeri dia mungkin nggak ada yang seperti itu. Akhirnya dia sampai punya keinginan keluar dari Islam. Oh, kalau agama Islam kayak gini, pakai potong-potong kemaluan, enggak lah, anak mau keluar dari Islam. Kemudian disampaikan kalau kamu keluar dari Islam, hukumnya itu dipotong lehernya, murtad kan. Dia bingung akhirnya. Tetap Islam, kemaluannya dipotong, keluar dari Islam, lehernya dipenggal. Ini yang kadangkala membuat citra Islam itu jadi buruk juga. Kita tidak melalui proses kepada orang yang baru masuk Islam. Apa yang perlu dia lakukan? Mungkin dia masih melakukan hal-hal yang memang seharusnya ditinggalkan, tapi tunggu dulu. Mantapkan dulu imannya. Orang kalau udah mantap imannya, perintah apapun selesai. Maka untuk memantapkan keimanan, bagaimana orang ini menjalin hubungan baik dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dia mendapatkan siraman-siraman rohani dari Allah. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia duduk, dia mengatakan Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Ketika dia tasyahud, bagaimana dia merasakan semua itu. Setelah sholat, fa inhum ajabu kalidzalik. Bayangkan, nunggu. Mereka respon enggak? Mereka taat enggak sama sholat ini? Kalau mereka taat, mereka mau melaksanakan, baru nanti ini tahapan yang selanjutnya. Fa'alimhum, kasih tahu mereka. Kasih tahu apa? Zakat. Allah wajibkan zakat. Puasa tidak disampaikan. Itu nanti lanjut dengan puasa, dengan haji. Tapi ini proses yang harus dilalui jamaah. Sehingga ketika orang itu sudah menjalin hubungan baik dengan Allah Jalla Jalaluhu, sampaikan kepada dia keindahan Islam. Apa keindahan Islam? Agama Islam ini agama yang sempurna. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas juga diperhatikan. Dibahas tuh hablum minan nas dengan cara diwajibkan zakat. Apakah semua orang wajib zakat? Enggak. Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diwajibkan buat yang kaya. Kemudian siapa yang ngambil? Pemerintah yang ngambil, penguasa yang menguasai. Enggak, dikembalikan ke fakir miskin di antara mereka. Ini tahapan-tahapan penting. Kita pun dalam mendakwain seperti itu. Kalau orang itu udah Islam, kajian tauhid tetap disampaikan. Tapi sekali lagi, kajian tauhid itu tidak harus dengan kitabut tauhid. Nggak ada. Kajian tauhid itu bisa lewat tafsir, bisa lewat sirah, bisa lewat fikih. Ketika mengajarkan tentang doa setelah wudhu, tauhid isinya. Ketika mengajarkan istiftah ketika sholat, tauhid di sana. Bacaan-bacaan sholat, tauhid di sana. Jadi nggak harus pakai kitabut tauhid. Tapi tetap tauhid diajarkan lewat semua pelajaran. Karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang mencakup segala yang dibutuhkan manusia. Baik. Pelajaran yang keempat. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bangkit dan mengajak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dan perintah itu tidak khusus bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana ayat Iqra, perintah untuk membaca, belajar adalah untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Begitu pula ayat, dan bagi Rabbmu, maka kabulkanlah dan pakaianmu bersihkanlah, serta ayat, bangkit dan serukanlah kebaikan kepada manusia. Semua itu untuk Nabi dan umatnya. Karena manusia berupaya untuk membersihkan pakaiannya, seperti yang digambarkan
oleh Al-Quran. Dan untuk pakaianmu maka bersihkanlah. Begitu pula dia harus antusias dalam dakwah sebagaimana firman Allah, dan bangkitlah untuk menyerukan kebenaran. Kita harus ingat bahwa perintah untuk berdakwah datang mengawali semua perintah secara keseluruhan. Lalu, kenapa manusia lalai darinya dan mengalihkan perhatian kepada perintah yang lain? Seharusnya semua amalan itu diindahkan. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya, bangkitlah dan serukanlah kebenaran, mestinya tidak kaget yang mengakibatkan Ini bangkit ada yang perlu diperbaikin. Bangkitlah dan Bukan mestinya tidak kaget, mestinya kaget. Tidaknya dibuang. Nah, udah sampai itu, lanjut. Ya, lanjut. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya, bangkitlah dan serukanlah kebenaran, mestinya kaget, yang mengakibatkan bangkit dengan terpengaruh, seakan ada sesuatu yang membahayakan. Karena cobalah renungkan, apakah ada yang lebih berbahaya daripada seorang mati dalam kondisi kafir? Mengapa kita tidak menyadari makna ini, padahal ini dalam Al-Quran? Subhanallah jemaah, subhanallah ya. Ini mungkin yang memang kalau Syekh menggambarkan banyak orang yang nggak peduli dengan dakwah ini. Qum fa'andir itu nggak peduli. Seakan-akan enggak, ini bukan tugas ana. Ini tugas Nabi SAW. Iqra. Iya, Nabi yang disuruh baca, tapi kita umatnya disuruh baca. Dan di antara awal perintah adalah qum fa'andir. Bangun, kasih peringatan. Ini yang pernah ana singgung bahwasanya banyak orang-orang dari kalangan Nasrani yang begitu semangatnya, qum fa'andirnya itu semangat banget mereka. Mereka berangkat ke sana, berangkat ke sini. Bagi-bagi buku di sana, bagi-bagi buku di sini. Semangat banget mereka. Militan. Yang Islam duduk di kursinya, duduk di jabatannya, ngurusin kerjaannya, sama sekali tidak tumbuh di dirinya bahwa dia termasuk yang dipanggil, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ketika orang memiliki keterbatasan ilmu, nah berarti engkau wajib untuk ilmu. Ustaz, anak kayaknya susah, Ustaz. Engkau berdakwah. Dengan apa? Dengan apa yang kau miliki. Wallahi jamaah, ada orang-orang yang tidak bisa sampai ke Papua. Tapi ada orang-orang yang ingin berangkat ke Papua tapi tidak memiliki fulus. Alhamdulillah kita insya Allah di kampus kita akan kirim dai ke Papua sana. Karena kita lihat mahasiswa, mungkin liburan kita kirimlah mereka 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Mungkin sebagian gak mampu berangkat tapi dia bisa, enggak lah, ana tiket pesawatnya. Ana apa? Karena apa? Qum fa'andir, bangun, sampaikan. Maka disebutkan di sini, apakah ada yang lebih berbahaya daripada seorang mati dalam kondisi kafir? Kalau ada orang yang teriak-teriak hendak tenggelam di sungai, dia mengangkat-angkat tangannya mengatakan tolong, tolong, tolong. Semua orang akan ribut. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita dalam kekufuran mereka? Tidak ada yang memanggil mereka. Tidak ada yang peduli sama mereka. Tidak ada yang mau menyelamatkan mereka. Maka kalau kita belajar perjalanan hidup Nabi SAW. 23 tahun beliau berdakwah. Terus. Harta sampai habis. Beliau diboikot SAW. Tetap yang ada di dirinya. Qum fa'andir. Qum fa'andir. Bangkit. Sampaikan kebenaran itu. Ajak mereka kepada kebenaran. Dan ini bentuk cinta jemaah.
Jadi cinta Nabi SAW agar orang-orang mendapatkan hidayah, itu yang harus kita contoh di diri kita. Sehingga itu pula yang akan membantu kita untuk semangat berdakwah. Jadi ketika ada tempat, lokasi yang baru, yang belum pernah ada dakwah di sana, kita semangat, ana mau datang. Ana mau sampaikan ke sana. Anda lihat Masya Allah ibu-ibu kadang-kala memiliki kegiatan bakti sosial umpamanya. Demi untuk menyampaikan agama Allah ini. Sampaikan. Barakallahu fikum. Pelajaran yang kelima. Kita bisa pahami bahwa masa kenabian telah berlalu dengan fase-fase berikut. Ketika masa kenabian sudah dekat, tersebarlah di segala penjuru dunia berita tentang akan datangnya seorang nabi utusan Allah, dan kedatangannya itu telah dekat, yaitu mereka yang memiliki kitab pegangan mengetahui itu dari kitab suci mereka, dan yang tidak memiliki kitab mereka ketahui dari tanda-tanda yang memperingatkan akan hal itu. Setelah masa kenabian sudah dekat, Nabi senang atas petunjuk Allah untuk melakukan khalwat menyendiri. Beliau senantiasa berkhalwat hingga batas waktu yang telah ditakdirkan Allah. Beliau mendapatkan mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Turunnya wahyu Iqra kepada Rasulullah SAW adalah martabat kenabian dan bukan perintah untuk menyerukan kebenaran. Turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memberi peringatan adalah martabat risalah. Maka dengan begitu beliau diutus Allah sebagai Bashir, pemberi kabar gembira, dan Nazir, pemberi peringatan. Barakallahu fiik. Jadi ini fase yang dilewati oleh Nabi SAW. Orang-orang yang mendapatkan Alkitab, mereka tahu lewat kitab mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengetahui bahwasanya akan datang Nabi. Dari mana? Dari kitab mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki Alkitab? Mereka mengetahui lewat tanda-tanda. Adanya berita-berita dari langit yang terputuskan. Dukun-dukun, peramal-peramal, mereka tidak lagi mendapatkan informasi dari langit. Karena jin-jinnya tidak bisa mencuri informasi dari langit. Ada penjagaan ketat. Ini Allah sebutkan di surat Al-Jin. Bagaimana bangsa jin ketika mereka melihat langit-langit dipenuhi dengan penjaga, mereka mengatakan wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kita ini nggak tahu akan ada apa ini. Apakah akan ada kejahatan yang menimpa penduduk bumi atau Allah menginginkan kebaikan buat mereka. Ini fase yang disebutkan yang pertama. Setelah itu Nabi SAW cinta untuk berkhalwat, untuk menyendiri di Gua Hira seperti yang sudah kita bahas. Kemudian beliau mulai mendapatkan mimpi selama 6 bulan ya. Beliau dapat mimpi mulai bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Ramadan turun Iqra kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu terjadi kevakuman wahyu 40 hari kira-kira sampai akhirnya Allah turunkan kepada beliau, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Baik. Setelah turunnya qum fa'anzir, mulai beliau berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit. Tinggalkan masa santai udah nggak ada santai jamaah. Makanya kalau kita melihat menjadi pendakwah dan kulluna du'at, dan semua kita hendaklah menjadi pendakwah sesuai dengan sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah.
sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Maka kita nggak boleh santai. Bulan Ramadan nih. Masya Allah, Ana masih ingat di Madinah itu. Biasanya sebelum maghrib itu ada orang tua sepuh pakai baju putih. Jenggotnya udah putih, semuanya putih. Dia bagi-bagi selebaran. Tentang zikir setelah sholat dan zikir pagi sore. Mungkin kita perlu membuat seperti itu. Kita bikin tingkatan agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kita bagikan. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz kan semuanya udah pada tahu. Wallahi jemaah, banyak yang gak peduli dengan agamanya. Hal-hal yang menurut kita remeh, buat mereka mungkin baru. Oh ternyata ada ihsan ya. Baru faham mereka. Baik, kita akan bahas tentang dakwah sirriyah. Perjalanan dakwah itu memerlukan perencanaan yang matang. Kalau Nabi SAW yang merencanakan semuanya adalah Allah Jalla Jalaluh. Kita umatnya Nabi SAW diperintahkan untuk mencontoh beliau. Bagaimana kita berdakwah? Karena beliau yang dibimbing dan mendapatkan wahyu ilahi. Silahkan dibaca. Dakwah sirriyah, rahasia sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan rahasia. Sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah SAW menyampaikan rahasia itu kepada orang yang paling dekat dengannya dari keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi. Hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Barakallahu fiik. Jemaah, kondisi menentukan kapan dakwah sirriyah. Allah tidak ingin tunas yang baru muncul ini kemudian mati. Dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung. Dia diinjak-injak, dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah pokok, besar, udah kuat, aman. Makanya kalau kita melihat kadangkala petani ketika menanam sesuatu itu, ada yang dikasih semacam pagar dari bambu kecil ditutupin. Ada yang ditutupin juga. Ditunggu sampai kuat dia. Ketika udah kuat, dibuka. Aman sudah. Hama atau apa, oh dia sudah kuat. Begitulah dakwah ini. Bagaimana cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Tentunya dengan kerabatnya. Tapi tidak semua kerabat juga dia dakwain oleh Nabi SAW. Beliau membaca orang-orang yang ada. Ada orang yang tulus cintanya kepada kita. Yang kita tahu sama dia juga. Sehingga setelah kita membaca karakter orang, baru bisa mendakwain. Kenapa? Jangan sampai kita mendakwain fulan menolak, kemudian tidak ada rahasia lagi. Maka ini memerlukan kecerdasan, ketulusan, dan firasat, cahaya yang Allah berikan sehingga bisa baca orang. Oh, orang ini kayak gini nih. Dan kita lihat dalam perjalanan dakwah Nabi SAW, Nabi itu menyikapi para sahabatnya beda-beda. Bagaimana beliau menyikapi Abu Bakar, bagaimana beliau menyikapi Amr bin Taghlib, bagaimana beliau menyikapi SAW Abu Sufyan, bagaimana menyikapi Bilal, beda-beda sikapnya. Ada satu bertanya kepada Nabi SAW disuruh jangan marah. Yang satu bertanya disuruh sodako, yang satu seperti itu. Maka ada hasil. Disebutkan di sini yang paling utama di antaranya yang masuk Islam dengan dakwah sembunyi-sembunyi itu, silahkan dibaca.
Yang paling utama di antaranya adalah pertama Khadijah binti Khuwailid Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Waraqah bin Naufal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga atau buah-buah surga untuknya. Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, barakallahu fiik. Nah, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Dan ini karunia yang besar jamaah ketika mendapatkan istri yang soleha, yang menerima dakwah. Karena dia akan menjadi sandaran utama di dalam rumah. Tidak seperti istri Nabi Nuh alaihissalam. Tidak seperti istri Nabi Lut alaihissalam. Yang malang menjadi duri di dalam daging. Khadijah binti Khuwailid langsung menerima dan masuk Islam. Yang kedua Waraqah bin Naufal, yang memang sejatinya dia dimasukkan kepada orang-orang hunafa, orang-orang yang berada di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tapi dia tahu Allah itu esa, dan dia mengatakan Allah itu esa, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Sehingga ketika datang Nabi alaihissalam, maka Waraqah bin Naufal sempat yang kita baca ucapan dia, laitani kuntu jaza'an. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah perkasa ketika kaummu mengusirmu. Ini pertanda beliau benar-benar menerima Nabi alaihissalam sebagai utusan Allah. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar, kembali kepada Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa orang-orang untuk masuk Islam. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang dibawa sama Abu Bakar, didakwain. Dan ini seorang mukmin harus bisa menjadi apa istilahnya? Bakteri baik. Bakteri baik. Kan ada bakteri yang berbahaya, ada bakteri yang bermanfaat. Kita lihat yang namanya tempe. Tempe itu sebenarnya kumpulan dari kedelai yang berserakan. Kemudian dikumpulin jadi satu. Tapi tetap dia itu tidak ada yang merekatnya. Di situ ada bakteri baik yang merekatkan dia. Maka Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, dia bawa orang-orang. Ali bin Abi Thalib dia masih kanak-kanak. Tentunya tidak bisa seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah maula, pembantu Nabi SAW, mantan budak yang kemudian diangkat jadi anak, yang dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Kemudian dihapuskan pengangkatan anak, dia kembali menjadi Zaid bin Harithah. Itulah orang-orang yang masuk Islam di awal secara sepakat para ulama bahwasanya yang pertama masuk Islam adalah Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan lelaki yang sepuh disebutkan mungkin Waraqah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi yang jelas Abu Bakar Siddiq kemudian berdakwah dan bisa membawa orang-orang masuk Islam. Berapa besar pahala Abu Bakar Siddiq? Pahala Nabi jangan ditanya. Karena semua orang yang masuk Islam, Rasulullah SAW akan mendapatkan pahalanya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendapatkan pahalanya Uthman bin Affan, mendapatkan pahalanya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar dan mereka termasuk yang dijamin masuk surga. Maka Nabi SAW menceritakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang
dengan keimanan seluruh umat, imannya Abu Bakar lebih berat. Kemudian disebutkan yang masuk Islam di awal-awal juga Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya di sini. Kemudian ada Abu Salamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam, ada Uthman bin Mad'un, saudara sesusu Nabi SAW. Kemudian Qudamah wa Abdullah wa Sa'id ibn Zaid dan yang lainnya. Mereka semua masuk Islam ketika Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi dan mereka pun juga menyembunyikan keislaman mereka. Di tengah kekuatan dahsyat yang ada di kota Mekah, di tengah kekuasaan kesyirikan yang ada pada waktu itu. Tapi seorang tidak boleh putus asa. Dimanapun kau berada, di tengah-tengah kesyirikan, yang engkau bawa adalah lentera, mungkin masih kecil. Tapi engkau bawa satu ke sini, pegang lenteranya. Pegang lagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata lentera itu tidak bisa menerangi. Kemudian Nabi harus pergi dengan lentera itu ke kota Madinah nantinya. Tapi lentera itu telah banyak. Walaupun tidak sebanyak penduduk Mekah. Nah, apa hikmah dari sini? Kita perlu ambil pelajaran dari dakwah sirri yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tafadhol, yang pertama. Pertanyaannya, mengapa dakwah didahului dengan rahasia? Jawabannya adalah, pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalah dan mematikan embrio dakwah dari masa buaya. Yang kedua, agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya. Syekh Abu Bakar. Jamaah, hal yang kedua ini menunjukkan atas pentingnya pesantren-pesantren. Perguruan tinggi Islam yang mempersiapkan kader-kader pendakwah. Karena perguruan tinggi Islam banyak, tapi hanya mempersiapkan pegawai. Mereka jadi pegawai Depak, jadi pegawai di KUA, pengadilan agama. Bagus, nggak ada masalah. Tapi yang perlu adalah bagaimana menjadikan lulusan perguruan tinggi Islam itu pendakwah dimanapun dia berada. Apapun jabatan. Tidak menjadi orang yang hanya makan gaji hidup seperti itu. Ini pelajaran penting. Rasul SAW berusaha mengajarkan kepada generasi pertama itu menjadi kader sebagai pendakwah semua. Maka kita lihat mereka militan. Mereka siap hidup susah. Mereka siap berhijrah meninggalkan negerinya. Karena dididik oleh Nabi SAW. Oleh karena itu kajian-kajian umum. Kajian-kajian umum tabligh akbar. Itu lebih kepada ya merefresh keimanan aja. Tapi tidak mengkader. Kalaupun ada kaderisasi di situ mungkin lemah. Tapi kajian seperti ini yang khusus, itu mengkader seorang. Bawa kitabnya. Ditulis pelajaran itu. Sampai rumah dibaca lagi. Disampaikan kepada anaknya. Karena ini proses mengkader memang. Makanya yang menjadi tulang punggung dakwah ini itu adalah kajian rutin yang ada di sebuah negeri. Di sebuah tempat. Di Bekasi kajian rutin inilah yang menciptakan kader-kader. Adapun tabligh akbar ya hanya sesekali untuk menjaring orang-orang yang baru agar mereka tersentuh hatinya untuk kemudian ikut ngaji. Maka harapan anak-anak selalu sampaikan kepada teman-teman ketika mengadakan tabligh akbar, tolong sebelum tabligh akbar itu disampaikan program dakwah yang ada di tempat itu. Kalau tidak mau disampaikan, dibagikan
jadwal kajian yang ada di Bekasi, jadwal kajian yang ada di Jakarta Timur, jadwal kajian yang ada di Surabaya, jadwal, sampaikan. Orang-orang datang, diambil nomor teleponnya mereka untuk disampaikan informasi kepada mereka tentang kajian. Kadangkala memang Ana lihat belum rapi kita dalam merangkul umat agar mereka benar-benar menjadi muslim yang berjuang untuk agamanya. Di Padang Masya Allah. Diceritakan di Padang itu Masya Allah mereka. Ada teman di Padang cerita dulu saat waktu kita mulai awal kajian, yang hadir tabligh akbar itu 2000 yang hadir. Setelah itu setiap kajian kita minta nomor telepon mereka. Sampai berjalan setahun kata dia, kita punya, anak kalau nggak salah ya, punya 8.000 nomor HP. Untuk SMS dan 16.000 untuk WA. Jadi ketika ada kajian langsung kita share kepada mereka. Karena informasi penting jemaah. Ana tidak berhenti alhamdulillah di Jember ini Masya Allah jemaah. Kemarin teman-teman di Australia mereka kirim duit untuk pasang iklan. Kita taruh di billboard di Jember ini, apa billboard namanya? Di tempat iklan itu sebulan bayarnya 10 juta. Bayar 10, itu iklan kita akan bikin dua kali tentang ibadah Ramadan. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu menahan nafsu. Menambah keimanan. Itu perlu kita memberikan informasi kepada, menyampaikan informasi kepada mereka. Iklan di jalan semuanya tentang dunia urusannya. Maka kita kadang-kala salah satu model dakwah adalah yang di Jakarta, yang di Bekasi. Lihat ada billboard kosong atau bagus, datang. Ana mau sewa 1 bulan. Berapa ribu orang yang lewat setiap hari. Baca nasihat di sana. Maka kita lihat Nabi SAW bagaimana mengkader. Menciptakan sahabat-sahabat yang militan. Yang mukmin. Dalam masa dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi di sini ada pelajaran penting. Apakah kita perlu dakwah sembunyi-sembunyi seperti di Indonesia ini? Atau sudah tidak perlu? Karena masih ada orang yang melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya jadi meledakkan diri mereka. Ngebom sana, ngebom sini. Itu biasanya dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tertutup, kumpulnya tertutup. Kita nih, dakwah kita nih terang benderang. Direkam, live. Siapa yang mau mendengarkan silahkan. Nggak ada yang disembunyikan. Tapi kalau mulai dakwahnya sembunyi-sembunyi, dalam kondisi negeri aman, memberikan kebebasan untuk berdakwah, maka perlu dicurigain orang-orang seperti ini. Apa yang antum sembunyikan? Nah, silakan dibaca perkataan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, tidak ada dalil akurat yang bisa dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwahan rahasia di negara-negara kaum muslimin dewasa ini. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah itu, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan sholat. Tetapi setelah barisan dakwah mereka kuat, maka dakwah akhirnya diumumkan. Yaitu konsekuensinya mereka berhadapan dengan siksaan dan intimidasi. Sebagaimana yang dikenal di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Adapun cara rahasia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang cerdas. Karena rahasia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Barakallahu fiik. Jadi inti dakwah itu sebenarnya terang-terangan.
Dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi itu pengecualian. Dikarenakan ada sebabnya. Para sahabat nggak bisa sholat. Para sahabat akan mendapatkan siksaan. Akan menghadapi banyak tantangan. Sedangkan embrio ini masih kecil sekali. Ketika dia sudah besar seperti seorang janin. Janin tuh nggak bisa keluar 5 bulan, nggak bisa. Tunggu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, keluar dia. Setelah kuat, ketika keluar belum waktunya, mau tidak mau janin itu harus ditaruh di open namanya. Iya, namanya open. Apa? Inkubator. Di inkubator. Di inkubator. Artinya memang ada fase yang harus dilewati. Sedangkan seperti kita di Indonesia, apa? Alhamdulillah. Harapan kita pemerintah kita semakin baik. Kemarin muncul kontroversi tentang 200 dai. Ya. Seakan-akan ada campur tangan pemerintah dalam masalah dakwah umpamanya. Sehingga akan dibatasin dakwah itu. Enggak, alhamdulillah. Karena umat semakin cerdas, ada tindakan-tindakan yang memang yang tidak tepat yang dilakukan oleh beberapa oknum di pemerintahan itu sendiri. Tapi alhamdulillah semua jadi clear insya Allah. Tapi jelas alhamdulillah negeri kita. Dakwah terbuka. Antum sholat di mana-mana dengar azan. Kecuali mungkin ada daerah-daerah nggak bisa Ustaz, tempat kita Ustaz. Kita ketahuan Islam disiksa. Nah, ini harus sembunyi-sembunyi. Tapi kalau seperti kita seperti ini ya enggak lah. Baik, sekarang ada pelajaran dari sikap ini. Silahkan dibaca. Berdasarkan penjelasan di atas, kita mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Maka apabila ada perintah untuk melakukan amaliyah dakwah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan sejalan dengan manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apabila engkau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, maka sampaikan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan dan sejalan dengan manhaj yang jelas. Dengan metode dakwah yang jelas. Karena ada orang yang menggunakan alat musik sebagai dakwah umpamanya. Ini bagus ini cara ini. Apakah sesuai? Apakah Nabi SAW menjadikan hal itu? Orang-orang Arab, mereka suka mendengarkan alat-alat musik. Mereka suka hiburan-hiburan di masa jahiliyah. Apakah kemudian menggunakan alat ini untuk berdakwah? Enggak. Maka tolong yang berdakwah sesuailah. Kita ini sudah nyaman jamaah. Tapi kita dikasih jalan, cari jalan lain. Enggak bisa jalan ini. Allahu Akbar. Bisa. Dan tugasmu hanya menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Baik, pelajaran kedua. Pelajaran kedua, tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil. Karena Rasulullah SAW sebagai orang yang diperintahkan untuk memikul kewajiban dakwah ini. Karena sangat mencintai dakwah, antusias, dan responsif, sangat berambisi agar manusia menerima dakwahnya. Seharusnya beliau mengajak siapa saja yang dia temui di jalan atau yang ditemuinya di Ka'bah ataupun dalam perkumpulan. Namun ternyata dia tidak menceritakan dakwah itu kecuali kepada orang-orang tertentu. Beliau menahan diri menanti masa berdakwah secara terbuka tiba yang akan mampu memberikan hasil yang akan mampu memberikan hasil yang lebih dan cepat, menunggu waktu yang tepat. Nah, jamaah, ini yang perlu dilakukan. Ini yang perlu dilakukan. Sabar. Hasil bukan urusan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat cinta kebaikan.
Kenapa beliau tidak berdiri di depan pintu Ka'bah tatkala orang-orang musyrikin berada di sana, menyampaikan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Padahal beliau ingin. Beliau tidak melakukan itu. Ini pentingnya seorang bersabar. Diikuti alurnya kayak apa. Ditunggu. Orang itu sejatinya ada kecintaan kepada kebaikan. Tapi bagaimana cara kita menyentuh hatinya? Bagaimana kita mengembalikan orang itu kepada fitrahnya tanpa membuat kerusakan? Ada patung-patung yang berjejeran sebanyak 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Nabi SAW tawaf. Satu pun patung tidak ada yang disentuh untuk dihancurkan oleh beliau SAW. Bahkan ketika beliau sudah berdakwah terang-terangan pun, satu patung pun tidak ada yang disentuh. Akhirnya beliau hijrah SAW. Ketika negeri Islam sudah pindah, udah kuat di Mekah. Datang para sahabat ke Mekah pada tahun ke-7 Hijriah untuk melakukan umroh qadha. Tahun ke-6 nggak bisa. Beliau tawaf alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya, memiliki kekuatan sudah. Beliau tawaf keliling Ka'bah, sedangkan di Ka'bah ada 360 berhala. Nggak ada sahabat yang tahu ambil satu patung, masukin karung, dibuang. Nggak ada. Ini jemaah, diperlukan kesabaran. Ikut alurnya. Kalau nggak akan terjadi kerusakan. Kita tidak menginginkan ada kemungkaran di negeri ini. Siapa yang suka dengan kemungkaran? Nggak ada. Tapi bagaimana cara memperbaiki kemungkaran tersebut? Sesuai dengan kemampuan. Dan disebutkan di sini tidak tergesa-gesa. Kita akan melihat sebagian sahabat nggak tahan. Sempat mereka nggak tahan. Disiksa, dipukul, dibakar, dibunuh sebagian para sahabat. Tapi Nabi SAW sama sekali tidak bergerak untuk membela mereka, menyelamatkan mereka dari tangan Abu Jahal, dari tangan Umayyah bin Khalaf. Beliau hanya mengatakan sabran, sabar. Al Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Janji kalian adalah surga. Maka di sini diberikan contoh jamaah. Coba dibacakan kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang dai mesti mengetahui bahwa setiap manusia memiliki sisi fitrah dan kebaikan. Dibaca di halaman 134. Kisah Syekh. Kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan tatkala melihat manusia bertawaf di sekitar kuburan Zaid bin Al-Khattab dekat kota Riyadh. Dia hanya mencukupkan dengan berkata, Allah lebih mulia daripada Zaid. Itu terjadi pada awal dakwahnya, dan itu muncul karena kearifan beliau dalam berdakwah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Subhanallah, kita lihat jemaah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang orang-orang mengatakan orangnya keras, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan. Bagaimana proses dakwah beliau? Beliau melihat orang-orang tawaf di kuburan. Bukan ziarah kubur. Tawaf di kuburan. Di kuburannya sahabat Nabi, adiknya Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab yang ada di Riyadh. Apakah beliau teriak-teriak mengatakan ini kekufuran? Ini bid'ah? Enggak. Bahkan di sini beliau hanya mengatakan Allah khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kenapa kok mintanya ke sana? Mintanya sama Allah. Ini hikmah dalam berdakwah. Sehingga kadangkala kita
melihat satu perbuatan yang mungkar, kita mengingkarinya, tapi dengan bahasa yang mungkin bisa diterima oleh mereka. Karena baru mulai. Berbeda dengan seorang penguasa. Penguasa sekarang kita lihatlah. Ada kemungkaran di negeri kita. Ramadan, orang-orang pada buka warung. Padahal udah ada aturan gak boleh umpamanya. Nah, itu kemungkaran. Kita harus mengingkarinya. Tapi dengan cara yang sesuai. Yang tidak menimbulkan kegaduhan. Datang kepada pemiliknya. Kasih peringatan. Bapak, ini gak boleh Pak. Bapak kan udah tahu aturannya. Ketika masih ngeyel, nanti kita akan laporkan. Proses ini dilewati. Karena sejatinya orang itu ada kebaikan di diri dia. Hanya perlu dibersihkan pelan-pelan. Sehingga dakwahnya akan bisa diterima. Baik. Hikmah yang kedua. Hikmah kedua, kita menyaksikan bahwa yang pertama kali menjadi sasaran dalam berdakwah adalah seorang wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia menerimanya dan masuk ke dalam agama Islam. Ini berarti bahwa manusia yang paling pertama masuk Islam adalah wanita. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Jadi kalau ada orang yang masih memandang Islam ini mendiskreditkan wanita, menindas para wanita, tidak menghargai wanita. Subhanallah. Awal yang masuk Islam wanita. Adakah kehormatan yang lebih besar dari itu? Khadijah radhiyallahu taala anha yang akan terus dikenang oleh umat Islam, bahkan oleh dunia, sebagai pendamping seorang nabi yang telah mempertaruhkan segala yang dia miliki demi dakwah ini berjalan. Kemudian disebutkan pula bagaimana Khadijah menghibur Nabi SAW, menguatkan Nabi SAW. Dan kalau bicara wanita lagi, ternyata Muslim yang pertama mati, tewas, dibunuh dalam menegakkan agama Allah ini seorang wanita, bukan lelaki. Bukan lelaki. Sumayyah. Maka Syekh dikatakan ibundanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, bagaimana dia mempertaruhkan akidahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan wanita itu lemah, wanita itu gampang menangis, wanita itu wanita itu kokoh seperti Khadijah. Wanita itu tegar seperti Sumayyah. Wanita itu siap mengorbankan segalanya seperti Asia, istrinya Fir'aun. Itu wanita. Maka ini yang perlu dilihat sekarang. Apakah ada wanita-wanita seperti itu? Merekalah yang bakal melahirkan sosok pendakwah-pendakwah yang bermanfaat buat umat. Jadi kalau dilihat Rasulullah SAW tidak meremehkan Khadijah. Beliau mendakwain Khadijah. Tidak ada bayangan aduh perempuan. Nggak ada gunanya. Perempuan nggak ada nggak perlu diajak musyawarah. Nggak, ini kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi hikmah yang ketiga. Hikmah ketiga, keseriusan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dari tangannya telah masuk Islam 5 orang yang tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dia hanyalah seorang diri, tetapi gesit dalam mengajak ke jalan dakwah. Dialah manusia pertama yang mengajak ke jalan dakwah dari umat Muhammad SAW. Hal yang menunjukkan bahwa satu jiwa bisa berbuat banyak. Itulah yang dikenal dengan dakwah fardiyah, dakwah personal,
yang bahkan dilalaikan oleh banyak manusia. Allah jemaah, ini dakwah fardiyah. Dakwah itu bukan hanya di masjid. Dakwah itu bukan hanya di ruangan sekelas, enggak. Dakwah itu di rumah-rumah. Datengin mereka. Dari warung ke warung mungkin. Dari kantor ke kantor. Teman kita, teman duduk kita. Dan sekarang Masya Allah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa melakukan hal ini. Sesuai dengan yang dia miliki. Ana sering sampaikan bahwasanya banyak umat Islam itu yang apa istilahnya, yang gak enakan. Satu orang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Masih ingat kisah Ashabul Ukhdud, itu satu orang. Bagaimana akhirnya beriman satu kampung. Mulai dengan dakwah yang bisa kita lakukan. Mungkin teman-teman yang punya anak sekolah, kadangkala duduk nunggu anaknya pulang sekolah, ngobrol sama dia, sampaikan kepada dia, wallahi jamaah, la yahdiyallahu bika rajulan. Allah kasih hidayah kepadamu, satu orang lewat dirimu, itu lebih baik daripada harta yang paling mulia yang ada di dunia ini. Di sini disebutkan sebuah kisah, dibaca. Kisah di Aljazair. Silakan dibaca. Pada suatu hari. Pada suatu hari, seorang pejabat Prancis ketika masa penjajahan di Aljazair memanggil seorang ulama karismatik bernama Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi. Dia berkata kepadanya, hanya ada dua pilihan bagi kamu, yaitu kamu tinggalkan pemikiran-pemikiran yang kamu ajarkan kepada murid-murid kamu, atau saya kirim tentara untuk menutup masjid yang kamu jadikan tempat untuk meracuni mereka dengan semangat perlawanan terhadap kami. Syekh Abdul Hamid menjawab, wahai sang penguasa, itu tidak mungkin kamu lakukan. Dia marah dan berkata, kenapa saya tidak bisa lakukan? Syekh Abdul Hamid berkata, kalau saya berada di tempat pesta, maka saya akan ajari peserta pesta itu. Kalau saya berada di sebuah perkumpulan, maka saya akan ajari yang hadir di situ. Kalau saya berada di kereta, maka saya akan ajari penumpang kereta yang sedang musafir itu. Dan kalau saya masuk penjara, maka saya akan jadikan para nabi sebagai murid-murid saya. Dan kalau kamu membunuh saya, maka kamu telah menanam bara api di hati para penduduk negeri ini. Hal yang terbaik bagi kamu, wahai sang penguasa, adalah berdiam diri dan dari mengganggu penduduk dalam agama dan bahasa mereka. Masya Allah jemaah. Ini pelajaran penting untuk seluruh penguasa. Dimanapun penguasa-penguasa yang menginjak-injak dakwah. Yang membuat aturan-aturan yang mempersulit itu dakwah. Sejatinya hal itu tidak akan menghalangi dakwah ini untuk tersebar. Namun kita yang harus bergerak. Dakwah itu tidak hanya di masjid. Bagaimana Syekh Abdul Hamid Al-Jazairi, dimanapun aku akan berdakwah. Di penjara aku akan dakwah. Tetap. Di bus, di mana? Ini yang perlu kita tumbuhkan jamaah. Dan Anda pernah melihat kiriman sopir bus. Biasanya sopir bus itu kan yang bus yang ada TV-nya. Dia setel dangdut, setel apalah, film yang bermanfaat. Anak kirimin teman, dia setel kajian di busnya. Di kajian, itu kajian anak, ada fotonya anak, ya Allah, Masya Allah. Artinya supir bus ini, anak gak bisa dakwah, sudah anak setelin ini. Ini yang perlu ditumbuhkan, jamaah di mana-mana bisa berdakwah. Yang jualan, teman yang di Jakarta,
Yang cerita dia, ana jualan apa? Jualan kebab kalau nggak salah dia. Kan orang harus nunggu. Dia pasang layar. Layarnya diisi video-video pendek YouFit waktu itu sama dia. Sambil dia masak, orang itu nonton. Namanya orang nunggu. Dia sambil nonton. Nggak berasa mungkin dia pulang, dia dapat hidayah. Maka dakwah seperti ini yang perlu digarap. Bukan hanya tabligh akbar. Bukan hanya kajian-kajian di masjid. Tapi dimanapun. Dakwah itu harus tadi seperti bakteri yang bermanfaat. Yang memberikan manfaat. Dan negeri ini akan jadi baik. Ketika masyarakatnya semakin mengenal agama mereka. Walaupun tentunya ada yang ketakutan. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya di luar tema. Apakah hukumnya bekerja di KPU, Komisi Pemilihan Umum? Jazakallahu khair. Nah, wallahu a'lam jamaah. Bekerja di KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kan kita tahu memang sistem yang ada di negeri kita tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Jadi kalau kita bicara bekerja di KPU, Ana nggak tahu. Hukum asalnya tentunya boleh. Tapi kalau ternyata dia di sana melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama ini, maka nanti jadinya tidak boleh. Itu mungkin jawaban sementara Ana ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Tapi pertanyaan ini Ana apresiasi banget ya. Karena menandakan orang mulai takut. Jangan sampai yang Ana bawa ke rumah Ana itu sesuatu yang dimurkai Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Ustaz, di masjid tempat Ana sholat, di antara sholat tarawih, setelah rakaat keempat atau keenam sebelum imam mengeraskan bacaan tertentu, dan setelah selesai sholat witir, imam melafazkan niat puasa nawaitu. Apakah ini disyariatkan? Bila tidak, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan niat. Niat ini diwajibkan. Bahkan syarat sahnya puasa itu adalah niat di malam hari untuk puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yubayyit siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang di malam hari tidak berniat, maka puasanya nggak sah. Tapi niat itu letaknya dalam hati sebenarnya. Semua ulama sepakat, niat itu letaknya dalam hati. Walaupun mungkin ada sebagian ulama yang berpendapat melafatkan niat, tapi tetap kalau ditanya mereka niat itu lafat atau dalam hati niat. Dan Rasul SAW memerintahkan sahabatnya untuk niat dan beliau tidak memimpin niat itu. Semuanya punya niat. Silahkan masing-masing. Dan kapan dilakukannya? Tidak harus pada waktu tarawih. Tidak harus ba'da maghrib. Bisa jadi ketika sahur. Bisa jadi sebelum tidur. Yang jelas puasa itu di bulan Ramadan harus niat. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Dan itu yang diamalkan oleh Nabi SAW. Beliau ajarkan. Dan kita harus membuat umat ini cerdas. Pintar. Jadi ada orang-orang yang selalu diajarin. Baca ini, baca ini, baca ini. Setelah bisa, udah ditinggal. Biarkan mereka. Oleh karena itu, Ana mendapati banyak masyarakat yang gak bisa berdoa. Kalau pulang haji mereka, Ustaz gimana Ustaz ya? Ana ini pulang nanti dimintain doa Ustaz sama orang-orang kampung. Kan memang boleh minta doa. Tapi Ana gak bisa doa. Aku gak bisa doa. Antum selama ini cuma amin doang Ustaz.
Maka diajarin. Rasul SAW itu mengajarin para sahabat pinter. Diajarin baca doa ini, diajarin baca doa ini. Nah, sekali-kali ada kondisi-kondisi tertentu Nabi memimpin berdoa SAW. Ketika surat istisqa, ketika Jumat umpamanya, alaihi salatu wassalam. Di waktu-waktu tertentu. Tapi di waktu yang enggak, yang biasa beliau menyuruh para sahabat untuk membaca masing-masing. Sehingga muncul sahabat-sahabat yang pinter, yang hafal tuh doa-doa tersebut. Banyak di antara kita sekarang doa masuk toilet nggak tahu. Doa naik kendaraan nggak tahu. Doa keluar rumah nggak tahu. Maka belajar, dihafalin. Barakallahu fikum. Nah.